Pada tugas sebelumnya, kita sudah membahas 5 prinsip COVID-5. Selain memiliki 5 prinsip, COVID-5 juga harus memiliki 7 enabler yang bermanfaat untuk semua ukuran perusahaan, baik komersial maupun non-profit, ataupun sektor publik. Perkenalkan, nama saya IGD Wiradharma Putra, NIM 1815 09 10 20 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Enabler adalah segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan dari suatu perusahaan. Enabler juga merupakan faktor penggerak yang secara individual dan kolektif mempengaruhi apakah sesuatu hal akan berhasil dalam tata kelola TI dan manajemen perusahaan TI. COVID-5 mendefinisikan 7 enabler yang ada pada kerangka kerjanya. 7 enabler tersebut ialah: yang pertama ada prinsip Policy and Framework. Enabler ini berfungsi untuk merumuskan kebutuhan dan perilaku stakeholder menjadi panduan praktis untuk manajemen sehari-hari yang akan digunakan di dalam kegiatan operasional perusahaan khususnya pada sektor bidang TI. Yang kedua ada proses. Pada bagian ini memiliki peran untuk memberikan rincian mengenai rangkaian kegiatan dan aktivitas praktik untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Proses ini juga diharapkan dapat menghasilkan serangkaian output yang mendukung pencapaian dari tujuan IT. Yang ketiga ada organization structure. Dalam hal ini merupakan entitas pengambilan keputusan utama dalam suatu perusahaan, di mana keputusan yang dibuat juga harus memenuhi kebutuhan dan tujuan dari semua stakeholder, sehingga entitas tersebut bertanggung jawab terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang keempat ada cultural, ethnic, and behavior. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang buruk dari individu maupun perusahaan yang terkadang dianggap sebagai faktor penghambat dari keberhasilan atau kesuksesan di dalam kegiatan tata kelola dan manajemen layanan perusahaan TI. Yang kelima ada information. Informasi dibutuhkan guna memastikan suatu organisasi tetap berjalan dan dapat dikelola dengan baik. Akan tetapi, pada tingkat operasional, informasi seringkali digunakan sebagai hasil atau output dari proses suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada people, skill, and kompetensi. Hal ini meliputi sumber daya manusia, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan operasional dan dapat membuat pengambilan keputusan yang tepat, serta mengambil tindakan-tindakan korektif.